Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'it tabi'in ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, dimanapun kalian berada, pada kesempatan hari ini, jumpa lagi dengan kakak dalam acara Ta'lim Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, atau pada Ramadan tahun ini, kita menjalankan salat di rumah kalian masing-masing. Dan juga kakak berada di sekolah. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi amal kita dan mudah-mudahan menjadi amal yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, insya Allah pada kesempatan hari ini kakak akan membawakan materi yang berjudul Tadarus Al-Quran. Sebagaimana telah kita ketahui dan kita dengarkan pada pembawa materi sebelumnya yang membahas tentang nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Dan Al-Quran surat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada saat itu diturunkan oleh Allah bertempat di Gua Hira. Adik-adikku sekalian, mudah-mudahan kalian sekarang menyaksikan
ta'lim ini dan mengikuti ta'lim ini dari awal sampai akhir. Tadarus Al-Quran harus kita laksanakan dan harus kita perdalam, harus kita pelajari apa sebenarnya yang dimaksud dengan tadarus Al-Quran. Ada kata lain yaitu qira'a. Qira'a juga membaca. Di sini tentang tadarus Al-Quran mempunyai makna mempelajari. Jadi bukan hanya membaca, tapi juga termasuk memahami apa sih sebenarnya yang terkandung dalam Al-Quran, khususnya yang kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu banyak sekali hikmah, banyak sekali yang terkandung dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu tersendiri adalah pedoman hidup yang pertama bagi kaum muslimin. Bahkan bagi seseorang yang tidak memahami atau tidak mempercayai atau kufur terhadap Al-Quran, jangankan satu Al-Quran, satu huruf saja, maka itu dikatakan kafir atau keluar. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena Al-Quran adalah firman Allah. Allah yang menciptakan Al-Quran dan Allah yang menciptakan seluruh alam, termasuk dunia yang sedang kita tempati ini. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran tidak sepenuhnya langsung dalam satu waktu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan Al-Quran melewati malaikatnya, yaitu malaikat Jibril. Tadarus Al-Quran atau memahami Al-Quran, apabila kita sudah mempelajarinya dan memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran, maka kita harus langsung mengamalkannya. Amalkan apa yang terdapat atau apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Adik-adikku sekalian yang berbahagia, kita ketahui bahwa pedoman hidup manusia adalah Al-Quran, lalu ada hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, adalah Al-Quran. Itu keistimewaan bagi kita, umat yang terakhir, penutup umat, dan juga bagi Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi. Al-Quran tidak mungkin bisa kita pahami tanpa kita belajar tentang ilmu Al-Quran. Jadi adik-adikku sekalian, mencari ilmu itu wajib, sebagaimana yang telah dibawakan atau dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi kita. Jadi apabila ingin kita memahami Al-Quran, maka kita harus sering belajar, harus sering mencari ta'lim yang mempelajari tentang ilmu Al-Quran. Karena kata Nabi, kalau kita punya waktu, sempat untuk mencari ilmu, maka carilah. Kalau misalkan kita punya waktu, banyak ruang untuk kita belajar ilmu, tetapi kita tidak digunakan untuk mempelajari atau untuk mencari ilmu, maka kata Rasulullah SAW, di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan kerugian.
Bagaimana rugi itu? Karena kita umpamakan kalau seseorang sedang berdagang lalu mengalami kerugian, maka sudah pasti mereka akan menyesal dan mereka akan mendapatkan kerugian karena telah mengeluarkan modal yang cukup besar tetapi dengan keuntungan yang nol. Maka itulah perumpamaan apabila kita mempunyai waktu senggang untuk mencari ilmu tetapi kita tidak menggunakannya. Di akhirat nanti kita akan mengalami kerugian. Adik-adikku sekalian, dimanapun kalian berada, tadarus Al-Quran, bagaimana cara membaca dengan baik, membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Banyak hikmah atau banyak manfaat yang terkandung apabila kita membaca Al-Quran. Di antaranya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf di situ bukan berarti dari ambil kita contoh alif lam mim atau yasin. Kalau yasin itu tersendiri mempunyai 2 huruf, ya dan sin. Alif lam mim pun 3 huruf, alif, lam, dan mim. Maka dikatakan satu huruf satu atau 10 kebaikan adalah 1 alif, 1 lam, dan 1 mim. Maka apabila kita banyak lebih sering lagi mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran, maka akan semakin banyak pahala bagi kita semua. Kenapa demikian? Itu supaya kita termotivasi untuk mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran dengan baik, supaya kita sungguh-sungguh dalam memahami pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Adik-adikku sekalian, Bapak yakin atau kakak yakin, kalian semua di rumah pasti banyak mempelajari Al-Quran. Meskipun dalam diri kalian masih banyak kekurangan atau belum lancar membaca Al-Quran atau memahami apa isi kandungan Al-Quran. Adik-adikku sekalian, Al-Quran mempunyai banyak isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama di antaranya adalah sejarah. Jadi Al-Quran itu, di dalam Al-Quran banyak mengandung sejarah. Ada sejarah-sejarah para nabi, nabi-nabi yang terdahulu lengkap terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran adalah sumber pengumpul dari seluruh atau kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya mengenai kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Ketiga kitab itu terdapat di dalam satu kitab, yaitu kitab Al-Quran. Terus ada lagi yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu tentang ancaman dan juga berita gembira. Berita gembira bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada intinya Al-Quran adalah sebuah janji atau perjanjian bagaimana kalau seseorang bertakwa kepada Allah, maka balasannya terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya ada ancaman. Ini berbalik. Ancaman adalah bagi siapa saja yang tidak mau mengikuti kandungan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Bagi siapa saja yang kufur terhadap Al-Quran, maka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian, dari situ kita bisa pahami bahwa
tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, itu kita harus sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Baik, sebelum kakak tutup kajian kali ini, ada beberapa pesan yang ingin kakak sampaikan, khususnya bagi adik-adikku sekalian yang sekarang berada di rumah. Yang pertama, kalian bersikaplah dengan baik sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian, kalian jangan jauhi Al-Quran atau baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Kemudian yang terakhir, Al-Quran atau jadikan Al-Quran itu sebagai pegangan hidup kalian. Yakinkan bahwa Al-Quran akan membawa kalian kepada kebahagiaan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kakak sampaikan, meskipun kita terpisah oleh jarak dan juga waktu. Tapi ada peribahasa yang mengatakan, asyiktuki min kurbin wa ba'idin wa firaqtuki kadain laisa lahu dawa. Yang artinya, aku merindukanmu meskipun jauh dan dari dekat, seperti penyakit yang sama sekali tidak ada obatnya. Sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.